Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman para pejuang CPNS tahun 2021, gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang latihan soal TKP CPNS yang part 11. Ini adalah video TKP saya yang ke-11 ya teman-teman. Jika teman-teman ingin melihat video TKP saya dari part 1 sampai dengan 10, teman-teman bisa melihat linknya ada di bawah deskripsi video saya ini ya. Di video kali ini disponsori oleh Kita Lulus ya. Kita Lulus adalah bimbingan belajar online untuk para pejuang PNS dan P3K yang telah meluluskan hampir 80% siswa-siswinya. Sistem belajar Kita Lulus menggunakan gabungan sesi interaktif Zoom online dan sesi interaktif WA. Para siswa-siswi dapat bertanya langsung loh dengan para tentor terkemuka. Nah, saya ada kabar baik nih teman-teman. Tanggal 14 Februari tahun 2021 pukul 9 sampai pukul 11 Kita Lulus akan mengadakan kelas gratis ya teman-teman. Kelas gratis CPNS melalui Zoom dan YouTube Live Kita Lulus ya, bersama pemateri kita tercinta yaitu Ibu Salamah Abimanyu. Beliau adalah penulis buku CPNS bestseller yang sudah menerima penghargaan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Wah, menakjubkan ya teman-teman. Yuk segera gabung saja. Yuk manfaatkan akhir pekan teman-teman agar lebih siap dalam menghadapi tes CPNS 2021 nanti. Bagaimana cara gabungnya? Cara gabungnya teman-teman bisa melihat di bawah deskripsi video saya ini ya. Teman-teman masuk aja, linknya ada di bawah deskripsi video saya ini. Nanti teman-teman akan masuk ke grup WA-nya dan nanti akan ada info selanjutnya dari Kita Lulus. Informasi tentang webinar juga akan dibagikan lewat grup ini ya. Kelas online CPNS gratis dari Kita Lulus terbukti hampir 80% siswa lulus menjadi PNS ya. Keuntungannya ikutan kelas online gratis Kita Lulus ini adalah 1. Live pembahasan bersama tentor profesional dan berpengalaman. Soal yang dibahas hot dan sesuai FR kisi-kisi terbaru. Kemudian bisa dapat buku kumpulan soal SKD gratis dan voucher OVO atau GoPay atau ShopeePay. Yang paling penting teman-teman bisa berkesempatan dapat hadiah tryout gratis berbasis CAT dari Kita Lulus juga. Yuk buruan gabung ya, jangan sampai ketinggalan. Cara gabungnya dengan klik link di bagian bawah video saya ini ya teman-teman. Nah sekarang kita mulai ya pembahasan dari soal TKP dari nomor 1. Anda adalah seorang karyawan apotek. Seorang pembeli ingin membeli obat-obatan tertentu yang harus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan. Dia tidak mempunyai resep itu, namun pembeli tersebut memaksa ingin membelinya dan dia memberikan sejumlah uang kepada Anda agar mau memberikan obat tersebut. Apa yang Anda lakukan? A. Saya memberikan obat tersebut kepadanya, toh tak ada yang tahu. B. Saya ragu-ragu keputusan apa yang saya ambil. C. Saya berkonsultasi kepada rekan sejawat dulu. D. Saya menolaknya dengan mantap. E. Saya menerima uang tersebut dan memberikannya obat. Nah, jawaban yang paling benar itu adalah yang D ya teman-teman. Saya menolaknya dengan mantap. Pembahasannya seperti ini ya. Nah, di pilihan yang D itu dapat skor paling tinggi itu karena ini merupakan alternatif jawaban yang terbaik ya, dengan cara menolaknya dengan mantap itu. Karena kita tidak berhak memberikan obat tanpa resep dari dokter yang dapat membahayakan kesehatan penggunanya ya. Jadi yang dapat skor 5 itu yang D, lalu yang C itu dapat skor 4 ya. Saya berkonsultasi kepada rekan sejawat dulu, itu skornya 4. Kemudian yang B itu skornya 3 teman-teman. Lalu skor 2 itu pilihan yang E, dan yang langsung dieliminasi itu yang A ya. Kemudian selanjutnya nomor 2. Hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu.
Namun, menurut peraturan kantor, hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka saya ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. B. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab gaji kantor memang kecil. C. Terkadang saja melakukan hal tersebut. D. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. E. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Jawaban yang paling benar itu adalah yang E ya teman-teman, tidak ingin melakukannya sama sekali. Pembahasannya seperti ini ya. Nah, kenapa yang E itu dapat skor 5? Tidak ingin melakukannya sama sekali ini menunjukkan sikap jujur, bertanggung jawab dan profesional terhadap pekerjaan ya. Dapat skor 5. Yang D, berusaha semampunya untuk tidak melakukannya itu dapat skor 4. Yang C, terkadang saja melakukan hal tersebut. Nah, itu dapat skor 3 ya. Yang B itu skornya 2 dan pilihan A itu langsung dieliminasi teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke nomor 3. B, ini teman karib Anda melakukan kecurangan absensi, maka Anda mentoleransi sebab baru kali ini Beni melakukannya. B, rekan kerja yang lain juga melakukannya, jadi tidaklah mengapa. C, mengingatkan dan menegurnya. D, menegur dan melaporkan apa adanya kepada atasan. E, menanyakan kepadanya mengapa dia melakukan hal tersebut. Jawaban yang benar, poinnya paling tinggi itu adalah yang C teman-teman, mengingatkan dan menegurnya ya. Pembahasannya seperti ini teman-teman. Yang C, mengingatkan dan menegurnya ini dapat skor 5, menunjukkan sikap kepedulian terhadap sesama rekan kerja ya. Apabila dia melakukan kecurangan, sebaiknya segera mengingatkan dan menegurnya dengan baik ya. Lalu yang D itu dapat skor 4, menegur dan melaporkan apa adanya kepada atasan. Kalau langsung melaporkan kepada atasan itu dapat skor kecil ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, menanyakan kepadanya mengapa dia melakukan hal tersebut, itu skornya 3. Lalu yang dapat skor 2 itu yang B, langsung dieliminasi itu adalah yang A. Nah, selanjutnya teman-teman kita ke nomor 4. Atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan kantor, maka Anda bagaimana? A, dalam hati tidak menyetujui hal tersebut. B, hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. C, mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. D, tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. E, hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik di Indonesia. Nah, jawaban yang paling benar itu adalah yang D ya teman-teman, tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. Pembahasannya seperti ini ya. Yang D, tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut, itu dapat poin 5 ya teman-teman. Kita itu harus selalu bersikap jujur dan tidak memanipulasi data keuangan kantor ya. Nah, kalau yang C itu dapat skor 4, mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang, itu dapat skor 4. Lalu yang A itu dapat skor 3, E dapat skor 2 dan langsung dieliminasi itu yang B ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke nomor 5. Perusahaan tempat saya bekerja sedang mengalami kesulitan keuangan. Pekerjaan di perusahaan ini sangat saya tekuni dan atasan berusaha memperbaiki keuangannya. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah A, saya tidak merasa khawatir dan saya tidak akan pindah perusahaan karena saya merasa cocok dengan pekerjaan ini. B, setiap perusahaan pasti pernah mengalami kesulitan keuangan. C, perusahaan harus segera bertindak untuk mengatasi masalah ini. D, saya mulai mencari pekerjaan lain sembari tetap bekerja di perusahaan saat ini. E, saya tidak berpikir 2 kali untuk segera keluar dari perusahaan tersebut walaupun belum memiliki pekerjaan lain. Nah, jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Saya tidak merasa khawatir dan saya tidak akan pindah perusahaan karena saya merasa cocok dengan pekerjaan ini. Nah, teman-teman, berikut ini adalah pembahasannya ya.
Kenapa yang A itu dapat skor 5? Nah, ini poinnya paling tinggi itu yang A ya teman-teman. Pasti perusahaan itu sudah memikirkan nasib karyawannya, maka kita tidak perlu khawatir ya, dan saya tidak akan pindah perusahaan karena sudah merasa cocok dengan perusahaan ini tadi. Kemudian yang B dapat skor 4, yang C dapat skor 3, D skor 2, dan yang E itu langsung dieliminasi teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke nomor 6. Saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Respon saya adalah bagaimana? A. Berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui hasil keputusan rapat. B. Dengan bangga saya akan menceritakan kepada rekan sejawat saya hasil keputusan rapat. C. Memberitahukan anggota keluarga tentang hasil keputusan rapat. D. Memberitahukan sahabat saya di kantor tentang hasil keputusan rapat. E. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan pemenang saya. Jawaban yang paling benar itu adalah yang E ya teman-teman. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan pemenang saya. Nah, pembahasannya itu seperti ini ya. Yang E itu dapat skor 5. Kenapa tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan pemenang saya? Menunjukkan kita harus menjaga, nah ya, kita harus bisa menjaga rahasia. Jangan sampai membocorkan rahasia yang bukan pemenang kita teman-teman. Kemudian yang A itu dapat skor 4 teman-teman. Berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui hasil keputusan rapat. Yang C skornya 3, yang D skornya 2, dan langsung dieliminasi itu yang B ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke nomor 7. Seorang oknum staf HRD perusahaan menawarkan bantuan kepada saya untuk bisa diterima menjadi karyawan di tempat tersebut dengan cara memberikan dana dengan jumlah tertentu. Sikap saya adalah A. Menerima tawaran tersebut sebab persaingan memang sangat ketat. B. Mempertimbangkan terlebih dahulu segala sesuatunya. C. Mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi sebelum melalui cara seperti itu. D. Menolaknya karena saya ingin diterima dengan cara yang sah, bukan dengan suap, agar rezeki saya sebagai karyawan nanti tetap halal. E. Meminta pertimbangan orang tua dan pihak-pihak yang lebih berpengalaman. Jawaban yang benar itu adalah yang D ya. Menolaknya karena saya ingin diterima dengan cara yang sah, bukan dengan suap, agar rezeki saya sebagai karyawan nanti tetap halal. Nah, pembahasannya seperti ini ya. Di pilihan yang D itu dapat skor 5, itu menunjukkan integritas diri yang baik dengan bersikap jujur dan tidak menerima suap dalam bentuk apapun. Begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke nomor 8. Saya sering mengingatkan bawahan saya untuk tidak melakukan kekeliruan pekerjaan kantor. Nah, bagaimana ya? A. Saya pun tidak boleh melakukan kekeliruan tersebut. B. Karena saya atasannya, peraturan tersebut tidak berlaku bagi saya sendiri. C. Saya sesekali melakukan kekeliruan tersebut. D. Peraturan tersebut khusus untuk pegawai setingkat dia. E. Lebih baik saya tidak melakukan kekeliruan tersebut. Jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Saya pun tidak boleh melakukan kekeliruan tersebut. Pembahasannya seperti ini ya. Pilihan yang A itu dapat skor 5. Sebagai seorang atasan itu kita harus disiplin ya, dan tanggung jawab terhadap pekerjaan, serta menunjukkan contoh yang baik juga terhadap bawahan kita ya teman-teman ya. Nah, lanjut saja kita ke nomor 9. Ketika banyak pegawai di kantor saya tidak mematuhi peraturan tentang larangan penggunaan fasilitas internet kantor untuk keperluan pribadi, pendapat saya bagaimana? A. Saya pun tidak akan mematuhi peraturan yang sangat sulit untuk dipatuhi itu. B. Jika hanya saya yang mematuhi peraturan tersebut, maka percuma saja. C. Saya akan terus mematuhi peraturan tersebut meskipun sebagian besar melanggarnya. D. Saya mematuhi peraturan tersebut dan berusaha mengajak pegawai lain untuk turut mematuhinya. E. Sebaiknya peraturan yang sulit seperti itu harus dirubah
Jawaban yang benar itu yang D ya. Saya mematuhi peraturan tersebut dan berusaha mengajak pegawai lain untuk turut mematuhinya. Nah, pembahasannya seperti ini ya. Di pilihan D itu dapat skor 5, menunjukkan sikap profesional dan taat terhadap peraturan yang berlaku. Nah, selanjutnya ke nomor 10 ya. Ketika di kantor, saya tiba-tiba ingin mengeprint 4 lembar data-data pribadi yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Maka bagaimana? A. Maka saya langsung saja mencetak di kantor. B. Saya mencetak di kantor namun dengan memakai kertas saya sendiri. C. Saya mencetak di kantor namun menunggu setelah jam kerja selesai. D. Saya mencetak di rumah saja memakai printer sendiri. E. Saya mencetak di kantor pada saat tidak dipakai. Jawaban yang paling benar, poinnya paling tinggi itu adalah yang D ya. Saya mencetak di rumah saja memakai printer sendiri. Nah, pembahasannya seperti ini ya teman-teman. Yang D, saya mencetak di rumah saja memakai printer sendiri, itu dapat skor 5 teman-teman. Sebaiknya kita tidak menggunakan barang kantor untuk keperluan pribadi. Lebih baik kita mencetaknya di rumah saja ya. Nah, itu dapat poin paling tinggi. Kemudian yang dapat skor 4 itu adalah yang B. Saya mencetak di kantor namun dengan memakai kertas saya sendiri, itu dapat skor 4. Kemudian skor 3 itu yang C ya teman-teman. Yang mendapat skor 2 itu yang E. Dan yang langsung dieliminasi itu adalah yang A ya teman-teman. Nah, alhamdulillah bahasan soal TKP CPNS part 11 sudah selesai. Semoga bermanfaat ya. Saya doakan semoga teman-teman lulus menjadi CPNS dan mendapatkan nilai yang tertinggi ya nanti ya. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa teman-teman untuk selalu klik like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi untuk berlangganan video saya secara gratis ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.